Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya, berangkat semua ya. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. 7 rukun. Hidup rukun itu impian setiap warga negara. Hidup rukun dalam pengendaliannya memberikan kedamaian dan ketentraman. Dalam hidup rukun juga kita belajar tentang indahnya perbedaan, indahnya persamaan, perbedaan adat, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang PJOK, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, dalam pendidikan jasmani ini kita akan mengenal yang namanya gerakan. Nah, di dalam olahraga harus bekerja sama agar tujuannya dicapai tanpa membeda-bedakan perbedaan. Dalam variasi dan kombinasi gerak dasar seperti jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional. Nah, gerak dasar merupakan gerak pengulangan yang dilakukan terus-menerus dari kombinasi serta menjadikan sebagai dasar dari pengalaman lingkungan mereka. Pengembangan gerak dasar merupakan suatu proses untuk memperoleh gerak yang senantiasa berkembang berdasarkan proses pengembangannya. Selain itu, manusia sudah dapat mengendalikan gerak kasar dan setelah pada usia sekolah dasar terjadi perkembangan signifikan dalam pengendalian koordinasi yang lebih baik dan melibatkan otot yang lebih kecil atau yang disebut gerak halus. Gerak dasar itu ada apa aja, seperti gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang telah kita pelajari pada minggu kemarin ya kan? Nah, sekarang tumbuhan adaptasi. Tumbuhan, ada yang tahu adaptasi itu apa? Ya, adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dibuka bukunya, buku siswanya dibuka coba. Coba bukunya dibuka. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia KD 3.1. Ya, buka bukunya KD 3.1. Pagi ini Udin dan teman-teman sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi yang Ibu paparkan tadi, mari kita perhatikan informasi yang ada. Coba dibacakan informasi tentang pohon pinus. Vira, ini bacakan. Pohon pinus mempunyai bulu-bulu dan tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan cacat. Ya. Jadi pohon pinus itu melindungi dirinya dengan bulunya yang tajam dan membuat gatal. Selanjutnya pohon yang berdasarkan habitatnya ada hidrofit. Coba dibacakan Agne, hidrofit. Ya. Hidrofit tumbuhan yang sebagian tumbuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam
batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Jadi hidrofit itu jadi tanaman hidrofit mempertahankan perkembangan hidupnya dengan akarnya berada di dalam permukaan air dan batangnya atau tangkai daunnya memiliki rongga agar udaranya dapat masuk dan menyerap ke dalam tanaman. Nah ini selanjutnya ada higrofit. Coba sampai dibacakan. Higrofit tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya berbentuk bagian pada dan daun. Dasarnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tangan. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Ya. Jadi higrofit tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Nah, tanaman ini bagiannya ada akar dan batang. Ada hidupnya di dalam tanah dan daunnya mudah untuk melingkar dan menggulung. Tentunya ada xerofit. Coba dibacakan. Ayo, ini xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri. Sisik atau batang tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Ya. Jadi xerofit itu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Dia mempunyai duri, sisi, bentuknya duri dan sisi dan akarnya panjang. Nah, jadi tumbuhan apa sih tumbuhan itu? Kita kan belajar tentang tumbuhan karena sudah belajar tentang ciri dan habitatnya. Nah, tumbuhan itu apa sih? Salsa? Tumbuhan itu apa sih? Oke, Manda, tumbuhan itu apa? Tumbuhan adalah organisme yang hidup menutupi sebagian besar daratan planet di bumi, sehingga sangat mudah untuk menemuinya di mana-mana. Tumbuhan adalah anggota dari kingdom plantae. Salah satu ciri khas tumbuhan yang tidak dimiliki oleh organisme lain adalah kemampuannya untuk membuat makanan sendiri sebagai proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri sebagai proses fotosintesis. Karena memiliki klorofil atau zat hijau daun. Namun terdapat pengecualian karena ada beberapa tumbuhan yang hidup secara parasit. Seperti di pohon mangga, benalu. Ada yang tahu benalu? Benalu? Yang kayak ada kayak misalnya di pohon mangga itu ada tanaman lain yang di pohon mangga. Itu yang dinamakan benalu. Dia sebagai parasit di dalam pohon itu. Nah, tumbuhan beradaptasi masih dibagi ke dalam beberapa jenis. Pertama, adaptasi secara morfologi, yaitu adaptasi yang dibedakan berdasarkan tempat hidupnya dan tempat tinggalnya. Yang kedua, tumbuhan secara higrofit menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang lembab, seperti tanaman xerofit tadi. Itu kan dia kan menyesuaikan diri dengan hidupnya di tempat tinggalnya, yaitu daerah yang lembab. Negara Indonesia. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia dari penjajah. Jadi sudah tugas kita sebagai warga negara untuk mempertahankan dan menjunjung kemajuan negara kita. Nah, udah paham semua? Yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Hah? Udah paham? Ya. Nah, sekarang itu ada media.
menyesuaikan diri. Ayo coba Agnes dan Viro, tumbuhan yang melindungi diri ada bambu dan durian. Coba dibacakan diskusinya. Bambu melindungi diri dengan adanya bulu-bulu halus yang akan terasa gatal ketika disentuh. Saat menyentuhnya, tanganmu akan terasa gatal. Hal ini karena bambu mempunyai rambut halus tersebut dapat menyebabkan gatal-gatal di kulit. Terus selanjutnya durian. Bawang durian melindungi diri dengan adanya duri di sekeliling permukaan buahnya. Duri ini sebagai alat pertahanan diri dari musuhnya. Ya, terima kasih. Jadi tumbuhan melindungi diri itu contohnya ada bambu dan durian. Bambu ini melindungi diri dengan bulu-bulu halus yang mengelilingi tubuhnya, sedangkan durian melindungi diri dengan durinya. Selanjutnya ada hewan yang tumbuhan yang menyesuaikan diri, kaktus, teratai dan juga bunga mawar. Coba dibacakan di diskusinya. Tumbuhan yang menyesuaikan diri, kaktus menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui dua cara. Pertama, mengubah bentuk daunnya menjadi duri. Kedua, batangnya mempunyai duri tebal. Batangnya seperti ini untuk menyimpan air. Selanjutnya teratai. Teratai menyesuaikan diri dengan daunnya yang lebar dan tipis yang berfungsi untuk memperbanyak rapat. Teratai akarnya berada di dasar perairan dan batangnya berada di dalam air. Bunga mawar melindungi diri dari musuhnya dengan adanya duri. Duri tersebut dapat melangkah hewan yang mencoba. Ya, terus bunga mawar dibacakan. Bunga mawar? Udah. Ya, terima kasih. Dan yang menyesuaikan diri ada kaktus, teratai dan juga bunga mawar. Oke. Skip dulu. Ya. Nah, itu dikerjakan ya. Ini ada cara tumbuhan melindungi diri dan menyesuaikan diri sesuai kelompoknya. Itu buat dua kelompok. Itu dikerjakan. Udah? Juga yang dengan cara menyesuaikan diri, ayo maju ke depan. Ayo maju, Salsa, ayo sama Anda. Dibacakan. Apa sih tumbuhan yang menyesuaikan diri tadi yang sudah kita pelajari? Coba dibacakan bertiga. Ini. Cara menyesuaikan diri. Kaktus menyesuaikan diri dengan lingkarannya melalui dua cara. Pertama, mengubah bentuk daunnya menjadi duri. Kedua, batangnya berdaging dan berkulit tebal. Bunga mawar melindungi diri dengan musuhnya dengan adanya duri. Ya, jadi tumbuhan yang menyesuaikan diri, ya jangan duduk kembali. Tumbuhan yang menyesuaikan diri ada kaktus, bunga mawar dan juga tumbuhan teratai. Itu yo, tumbuhan yang melindungi diri, ayo maju. Iya. Tumbuhan yang melindungi diri, ayo maju ke depan. Agno dan Viro. Ayo dibacakan, ada tumbuhan apa saja? Bambu melindungi diri dengan bulu-bulu yang halus. Bunga bangkai melindungi diri dengan bau yang menyengat. Ya, jadi silakan duduk. Nah, tumbuhan yang melindungi diri ada bambu, bunga bangkai, dan juga termasuk pohon durian yang melindungi diri dengan durinya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Anda mau tanya? Tidak. Itu Ibu kasih soal evaluasi. Jangan di atas meja.
Sudah? Jangan kumpulkan. Ayo dikumpulkan, ini dicek. Sudah pada paham? Nah, dari yang telah kita pelajari, kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama, tentang adaptasi. Adaptasi itu tumbuhan yang beradaptasi untuk mempertahankan diri dari serangan tanaman lain atau orang lain masuk ke dalam IPA. Di PJOK kita sudah belajar tentang gerak dasar, ada lokomotor dan manipulatif. Sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, di bahasa Indonesia juga kita sudah belajar tentang menjunjung persatuan dan kesatuan yang harus kita junjung sebagai generasi muda untuk membahu. Yang mau ditanyakan? Tidak? Ayo mau tanya? Tidak. Oke. Tidak mau tanya? Agnes? Sakit ya? Lemes? Udah kalau gitu ibu akhiri. Jaga kesehatan ya. Sebelum mengakhiri, mari kita membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan. Sebelum masuk rumah cuci tangan dulu, ingat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.